Tegal adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini pernah menjadi cikal bakal berdirinya Korps Marinir seperti tercatat dalam Pangkalan 4 Alri Tegal dengan nama Korps Mariniers, pada tanggal 15 November tahun 1945. Kota Tegal berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah selatan dan timur. Hari jadi Kota Tegal adalah tanggal 12 April tahun 1580. Penggunaan nama kata Tegal mengacu kepada istilah Tegalan, Tetegil atau ladang, atau nama sebuah desa, yang pada mulanya adalah merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang yang setia kepada terah Kerajaan Pajang. Pada masa lalu, Tegal adalah desa kecil yang terletak di tepi Muara Kaligung, dengan nama Tetegal. Tetegal merupakan bandar yang mengeluarkan hasil bumi, yang semula perairannya diatur oleh Ki Gede Sebayu saat berdiam di Danawari. Karena pada saat itu daerah yang luas umumnya merupakan daerah ladang, Tetegalan, maka oleh Ki Gede Sebayu dinamakan Tegal. Lewat ya? Lewatan ya? Lalen. Versi lain mengatakan bahwa istilah Tegal berawal dari kedatangan Tome Pires, pedagang asal Portugis ke sebuah pelabuhan tua di Muara Kaligung pada abad ke-15, di mana dia menyebut pelabuhan tersebut dengan nama Tetegual. Setelah daerah itu maju, Ki Gede Sebayu diangkat menjadi juru Demang, atau sesepuh oleh Bupati Pemalang. Saat itu Tetegal merupakan bagian dari Kabupaten Pemalang. Pengangkatan Ki Gede Sebayu menjadi juru demung tersebut terjadi pada 15 Sapar tahun Jawa 988, atau tanggal 12 April tahun 1580 Masehi. Oleh karenanya, setiap tanggal 12 April diperingati sebagai hari jadi Kota Tegal. Tak lama Ki Gede Sebayu pun meninggal dunia, dan putranya yakni Ki Gede Hanggawana ditunjuk sebagai penggantinya. Semakin lama, hasil bumi menjadi berlipat, Tegal banyak menimbun hasil bumi yang dikirim keluar daerah dan penduduknya makin banyak, akhirnya berubah menjadi kota yang cukup bisa diharapkan di kemudian hari. Pada saat itu, Tegal memiliki pelabuhan yang ramai di Muara Kaligung sebelah barat kota Tegal, kini bernama Muara Tua Tegal Sari, kemudian pindah ke Muara bagian timur atau Muara Bacin. Pada masa Kerajaan Mataram, wilayah Tegal menjadi bagian dari kekuasaannya. Dengan demikian maka kepala daerahnya diangkat oleh kerajaan dengan surat ketetapan raja. Pada masa pemerintahan kolonial, surat ketetapan itu dikeluarkan oleh pemerintah kolonial di Batavia. Tegal juga menjadi daerah yang ditunjuk Sultan Agung sebagai tempat untuk membawa beras dengan perahu yang diperlukan bagi persediaan pangan tentara Mataram saat berperang melawan VOC di Batavia. Pada tahun 1677 ketika Amangkurat II menandatangani kontrak dengan VOC, daerah Jepara dan Tegal merupakan suatu tempat yang tersisa di sepanjang pesisir utara Jawa yang belum dikuasai oleh pasukan Trunojoyo. Perbatasan wilayah antara Kompeni dan Mataram menggunakan patokan Sungai Cilosari, Cisanggarung.
Berkat jasa VOC terhadap Mataram pada waktu membantu pemberontakan Trunojoyo, maka sekitar tahun 1680 VOC mengangkat dirinya sebagai penguasa di pesisir Jawa, termasuk di Tegal. Di tempat inilah VOC membangun benteng yang kuat dan membangun pos perdagangan. Pada awalnya sekitar tahun 1680 masyarakat Eropa tinggal dan membangun benteng, sehingga keberadaan mereka cukup eksklusif. Keberadaan orang Eropa di benteng sejalan dengan kebijakan antara VOC dan Bupati Tegal untuk mengelompokkan pedagang Eropa dan tentara Eropa terpisah dari penduduk Jawa. Mereka tinggal di benteng dan tidak seorang pun dapat masuk ke lokasi itu tanpa seizin VOC dan Bupati. Dalam perkembangannya, orang Eropa kurang menyukai tinggal di dalam benteng, sehingga mereka pindah ke rumah yang dibuat permanen di kota. Adapun orang-orang Jawa tinggal di sebelah timur kampung kota dan orang-orang Cina tinggal di sebelah selatan yakni Pacinan, kini menjadi Kampung Paweden di Kelurahan Mintaragen. Sedangkan orang-orang Arab mulai berdatangan dan menetap di Tegal pada abad ke-18. Tahun 1729, Tegal ditetapkan sebagai gewes pemerintah daerah Tegal dengan dipimpin oleh seorang Belanda. Kota Tegal ditetapkan sebagai ibu kota gewes Tegal, dengan wilayah meliputi Pemalang, Tegal, dan Brebes. Sebagai kepala gewes, diangkat J. Tierens sebagai residen. Residen terakhir untuk gewes Tegal ialah GJP Valete. Pusat pemerintahan gewes Tegal saat itu berada Gedung Residen, yang sekarang menjadi kantor DPRD Kota Tegal. Pada tahun 1906, Tegal mendapatkan status sebagai Gemeente berdasar Ordonansi tanggal 21 Februari tahun 1906, dan Stadsblad 1906 nomor 123 yang berlaku sampai tanggal 1 April tahun 1906, dengan penduduk berjumlah 32.000 jiwa terdiri dari 27.700 jiwa penduduk asli yakni etnis Jawa, 2.700 jiwa etnis Cina, 1.000 jiwa etnis Arab dan Asia yang lain, serta 600 jiwa etnis Belanda Eropa. Dalam pelaksanaan pemerintahan, dibentuk Dewan Kota Gemunterat, sedangkan yang menjadi kepala daerah adalah asisten residen yang membawahi Kabupaten Tegal. Masa pendudukan Jepang.
Pada tanggal 17 Maret tahun 1942, Jepang tiba di Karesidenan Pekalongan, di mana saat itu wilayah Pekalongan belum pulih dari pergolakan sosial dan jatuhnya pemerintah kolonial. Tatkala terjadi pendaratan Jepang di Jawa, penguasa kolonial berusaha melaksanakan rencana sabotase yang dipersiapkan secara tergesa-gesa atas gedung, jembatan, dan instalasi di sekitar Tegal dan Brebes, termasuk tangki penyulingan minyak juga dihancurkan. Di Tegal, setelah Jepang mendarat maka pemerintahan di dalam kota diserahkan kepada pemerintah kota. Besar Martokusumo yang tadinya menjabat advokat dan prokurir di Tegal diangkat menjadi kepala kota Sitio. Kemudian, ia diganti oleh Sungai Preksoatmojo, yang sebelumnya menjabat sebagai Patih Pekalongan. Masa setelah kemerdekaan, kota Tegal menjadi salah satu daerah yang mengalami pergolakan revolusi pasca kemerdekaan, bersama dengan Brebes, Kabupaten Tegal, dan Pemalang. Keinginan utama masyarakat saat itu adalah mengganti pemerintahan yang tunduk pada Jepang dan Belanda dengan sistem pemerintahan yang baru dan merakyat oleh golongan Islam, sosialis, dan komunis. Hal tersebut didasari oleh keadaan masyarakat yang semakin miskin dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan lainnya. Padahal, wilayah Tegal Raya menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi Karesidenan Pekalongan dikarenakan banyaknya pabrik gula di wilayah ini. Selain itu, wilayah Tegal Raya juga dianggap sebagai wilayah steril dan terbebas dari pengaruh Jepang maupun Belanda pada saat itu, sehingga bisa digunakan untuk mengambil alih kekuasaan dari tangan Jepang atau Belanda. Peristiwa tersebut terjadi pada Oktober hingga Desember tahun 1945 dan lebih dikenal dengan nama peristiwa Tiga Daerah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus tahun 1950 tentang pembentukan daerah kota besar dalam lingkungan Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan tentang pembentukan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Tengah, termasuk Tegal. Dalam undang-undang tersebut, Kota Tegal ditetapkan menjadi kota madya sekaligus ibu kota Kabupaten Tegal, yang dimana pemerintahan kabupaten berada di Kompleks Alun-Alun, sedangkan pemerintahan kota madya menempati eks Gedung Gewes Tegal di Jalan Pemuda. Tahun 1984, Pemerintah Republik Indonesia menginstruksikan pembentukan Kota Slawi sebagai ibu kota baru Kabupaten Tegal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984. Dengan ditetapkannya peraturan tersebut, beberapa fasilitas pemerintahan milik Kabupaten Tegal secara bertahap dipindahkan ke Slawi, membuat Kota Tegal memiliki pemerintahan yang berdiri sendiri. Pusat pemerintahan Kota Madya Tegal pun juga dipindahkan dari Jalan Pemuda ke eks kantor Bupati Tegal di Kompleks Alun-Alun di tahun 1987. Dua tahun kemudian tepatnya pada tanggal 4 Februari tahun 1986, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986, yang berisi tentang perubahan batas wilayah daerah tingkat 2 Kota Tegal dan daerah tingkat 2 Kabupaten Tegal. Dengan berlakunya peraturan ini,
wilayah Kota Tegal diperluas menjadi 4 kelurahan dan 27 kecamatan, dengan memasukkan seluruh wilayah Kecamatan Sumur Panggang dan beberapa desa di Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, untuk bergabung dalam wilayah Kota Tegal. 8 dari 15 wilayah desa di Kecamatan Sumur Panggang dilebur menjadi kecamatan baru, yakni Margadana, sebagian sisanya tersebar di Kecamatan Tegal Barat Muara Reja, Debong Lor dan Pesurungan Kidul, dan Kecamatan Tegal Selatan Keturen, Tunon, Kalinyamat Wetan, Debong Kidul dan Debong Kulon, sedangkan beberapa desa dari Kecamatan Dukuh Turi, Bandung dan Debong Tengah dimasukkan ke dalam Kecamatan Tegal Selatan. Geografi. Kota Tegal terletak 165 km sebelah barat Kota Semarang atau 329 km sebelah timur Jakarta. Terletak di antara 109 derajat 08, minus 109 derajat 10, bujur timur dan 6 derajat 50, minus 6 derajat 53, lintang selatan, dengan wilayah seluas 39,68 km persegi atau kurang lebih 3.968 hektar. Dilihat dari letak geografis, posisi Tegal sangat strategis sebagai penghubung jalur perekonomian lintas nasional dan regional di utara Pulau Jawa, yaitu dari barat ke timur, Jakarta Tegal Semarang Surabaya, dengan wilayah tengah dan selatan Pulau Jawa, Jakarta Tegal Purwokerto Yogyakarta Surabaya, maupun sebaliknya. Kondisi wilayah. Kota Tegal berada di wilayah Pantura, dari peta orientasi Provinsi Jawa Tengah berada di wilayah barat, dengan bentang terjauh utara ke selatan 6,7 km dan barat ke timur 9,7 km. Ketinggian dari permukaan laut ialah tanda kurang lebih 3 meter di wilayah utara dan barat, dengan struktur tanah didominasi oleh tanah pasir dan tanah liat. Topografi wilayah ini merupakan dataran rendah dengan hulu sungai ke Laut Jawa, dan sedikit wilayah bergelombang dengan ketinggian tanda kurang lebih 5-10 meter di atas permukaan laut pada bagian selatan dan timur. Penggunaan lahan sebagian besar merupakan lahan bukan sawah, yaitu seluas 3.335 hektar. Dari total lahan bukan sawah tersebut 2.719,08 hektar merupakan lahan untuk bangunan dan pekarangan. Luas lahan yang digunakan untuk sawah hanya 631 hektar dengan pengairan menggunakan pengairan teknis. Kota Tegal dialiri 5 sungai. Kelima sungai tersebut adalah Sungai Ketiwon, Sungai Gangsa, Sungai Gung, Sungai Belis dan Sungai Kemiri. Seluruh sungai tersebut bermuara di pesisir Kota Tegal. Sungai Ketiwon dan Sungai Gangsa menjadi penanda batas wilayah Kota Tegal di bagian timur dan barat. Sedangkan kelurahan yang berbatasan langsung dengan laut sebanyak 4 kelurahan, yakni Kelurahan Panggung dan Mintaragen di Kecamatan Tegal Timur serta Kelurahan Tegal Sari dan Muara Reja di Kecamatan Tegal Barat, dengan curah hujan yang sangat rendah. Temperatur, suhu, rata-rata kota ini mencapai 35 derajat Celcius. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954,
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di Jawa. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tegal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1986 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tegal. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang perubahan batas wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di muara Sungai Kaligangsa. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang perubahan batas wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di muara Sungai Kaligangsa. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 3 Maret tahun 1988 nomor 185,5 sampai 212 tentang penetapan batas baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tegal. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah Nomor 136/113/88 tentang tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 185,5 sampai 212 tentang penetapan batas baru secara pasti antara wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat 2 Tegal. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang perubahan batas dan luas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tegal, dan memberlakukan semua peraturan daerah Kotamadya Daerah Kota Tingkat 2 Tegal, serta keputusan Wali Kotamadya Kepala Daerah Tingkat 2 Tegal di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 2 Tegal. Pusat Pemerintahan. Balai Kota Tegal sebagai pusat pemerintahan Kota Tegal semula menempati gedung residen di Jalan Pemuda yang kini digunakan untuk gedung DPRD Kota Tegal. Namun sejak tahun 1985, pusat pemerintahan dipindahkan ke Pendopo Ki Gede Sebayu bekas Pendopo Kabupaten Tegal, di kawasan Alun-Alun Mangkukusuman. Kolonel Laut Purn Adi Winarso, S.Sos adalah putra Tegal pertama yang menjabat sebagai wali kota selama 2 periode, tahun 1999 sampai tahun 2004 dan tahun 2004 sampai tahun 2009 melalui pemilihan tidak langsung. Tahun 2008 menandai sejarah baru kepemimpinan Kota Tegal, karena tahun itu pula untuk kali pertama wali kota dipilih secara langsung oleh rakyat Kota Tegal. Hasilnya, pasangan Iqmal Jaya, Seak Ali Zainal Abidin, memenangi pemilihan. Mereka dilantik pada tanggal 23 Maret tahun 2009 oleh Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo. Kependudukan. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Tegal sebanyak 287.959 jiwa, dengan kepadatan penduduk 7.257 jiwa per kilometer persegi. Kecamatan Tegal Timur memiliki angka rata-rata kepadatan tertinggi di Kota Tegal,
yakni 11.132 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini terjadi karena wilayah Tegal Timur merupakan konsentrasi ekonomi, serta pusat pemerintahan dan pendidikan di kota Tegal. Sedangkan Kecamatan Margadana memiliki angka rata-rata kepadatan penduduk paling rendah, yakni 4.438 jiwa per kilometer persegi. Agama. Pada tahun 2020, mayoritas penduduk kota Tegal menganut agama Islam yaitu sebanyak 277.974 jiwa. Agama Kristen Protestan, Katolik, serta Buddha merupakan agama dengan populasi pemeluk yang cukup besar pada tahun 2020, masing-masing sebanyak 5.150 jiwa, 3.218 jiwa, serta 1.194 jiwa. Jumlah tempat ibadah di kota Tegal pada tahun 2020, masjid mencapai 200 unit, musola berjumlah 359 unit, gereja Kristen Protestan berjumlah 23 unit, 1 unit untuk gereja Katolik, 1 pura, serta 1 unit vihara. Etnis. Sebagai kota yang terletak di pesisir utara Pulau Jawa, kota Tegal memiliki etnis yang beragam. Mayoritas penduduk kota Tegal adalah etnis Jawa Kulonan yang memiliki ragam budaya yang khas jika dibandingkan dengan masyarakat Jawa Mataraman atau Wetana. Selanjutnya etnis yang dominan adalah etnis Arab yang mayoritas bermukim di Kelurahan Kraton dan Pekauman, serta etnis Cina yang bermukim di Kampung Paweden Kelurahan Mintaragen dan Tegal Sari. Ada pula minoritas beberapa etnis seperti Melayu, Bugis, Sunda, Madura, dan Cirebon. Kerukunan di kota ini terjaga dengan baik walau memiliki penduduk dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda. Kampung Pesengkongan di Jalan Layur, Kelurahan Tegal Sari menjadi bukti nyata adanya keberagaman etnis di kota Tegal. Kampung ini memiliki penduduk multietnis, seperti Jawa, Madura, Melayu, Bugis, Eropa, Gujarat Kojak Cina, dan menjadi titik temu berbagai macam etnis karena lokasinya yang dekat dengan Pelabuhan Tegal. Pada awalnya Pesengkongan merupakan persinggahan sementara bagi mereka yang melakukan perniagaan di Tegal, namun kemudian mereka tidak hanya singgah di Tegal, bahkan ada dari mereka yang menetap dan membawa keluarga. Mereka kemudian membentuk kampung-kampung berdasarkan etnis masing-masing. Etnis Bugis membentuk perkampungan di daerah timur pesisir pantai yang kemudian dinamai Kampung Kebogisan, kini bernama Kampung Kalimati di Kelurahan Mintaragen, Tegal Timur. Sedangkan etnis Melayu dan Koja lebih banyak menetap di daerah Pesengkongan. Wajar bila sampai sekarang Kampung Pesengkongan juga dikenal sebagai Kampung Melayu Encik. Mereka hidup berdampingan dengan etnis Cina yang mendiami Kampung Paweden. Sementara orang-orang Madura menempati daerah selatan kota Tegal membentuk Kampung Kemeduran, kini menjadi Kampung Kemeduran di Kelurahan Slerok, Tegal Timur.
Sebuah kota sudah pasti memiliki sebuah slogan yang ikonik dan syarat makna. Kota Tegal misalnya, kota yang berada di pesisir pantai utara Jawa ini mempunyai beberapa slogan yang sudah dikenal masyarakat luas. Satu di antaranya Tegal Kota Bahari. Tegal Kota Bahari merupakan slogan yang terbilang sukses dan melekat di hati masyarakat hingga saat ini. Sejarawan Pantura Wijanarto mengatakan, sebuah slogan tentunya diambil dari potensi yang ada di suatu daerah. Nama Bahari diambil karena wilayah kota Tegal berada di pesisir pantai utara Jawa. Menurutnya, dunia kebaharian kota Tegal sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Salah satunya yakni dengan industri galangan kapalnya. Kota Tegal juga memiliki pelabuhan Tegal Sari yang menjadi sarana angkutan perdagangan antar pulau, jelasnya. Ia mengatakan, pada abad ke-10 perdagangan di kota Tegal masih didominasi oleh orang-orang India dan Tionghoa. Selain itu, banyak warga masyarakat kota Tegal yang menggantungkan nasibnya dari hasil laut atau menjadi nelayan. Tegal Kota Bahari dipopulerkan oleh Wali Kota Tegal M. Zakir sekira tahun 1980-an. Bahari yang berarti bersih, aman, hijau, asri, rapi dan indah. Atas dasar itulah, kemudian nama Bahari dipilih menjadi slogannya Kota Tegal. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Kritik dan saran bisa disampaikan melalui kolom komentar di bawah.